Halo guys, kita berjumpa lagi di YouTube channelnya saya dengan Wilson. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Ini adalah Ko Ade, ya biasa disebutnya Evangelis Ade. Ya. Ini kali ini kita bikin berbeda lagi ya. Kalau yang lalu kita Ko Albert itu tarot ya, reading ya. Nah, kalau kali ini kita undang tamu kita dari pemuka agama lah, kita sebut saja begitu ya. Oke, ikuti kita yuk guys. Oke guys, kali ini kita mau bertanya dari sisi keagamaan nih, bagaimana sih proteksi itu ya. Nah, gimana Ko Ade? Sebelumnya apa kabar Ko Ade? Baik, luar biasa. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa, dahsyat. Ya. Oke, Ko Ade, kalau dari sisi agama, bagaimana sih proteksi itu gitu? Karena kan ada yang kemarin juga ada yang sampai komen ya di YouTube saya kan, ini adalah money game gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi agama tuh bagaimana? Gitu, Ko Ade. Dari sisi agama itu nggak ada yang menyeleweng dari kebenaran, karena memang protek adalah untuk memprotek atau untuk menolong, ya, untuk menolong manusia itu yang memang membutuhkan, ya, baik di saat ini maupun di saat yang akan datang. Ya. Seharusnya itu sah Ya berarti ya. Berarti secara dari kitab sucinya Ko Ade oke gitu ya berarti ya. Iya, betul. Nggak ada yang masalah ya. Nggak ada masalah. Karena sifatnya ini adalah menolong gitu ya. Jadi bukannya money game gitu, bukan ya. Kalau itu mah beda lagi deh ya. Beda lagi. Itu mah kita udah tahu deh, money game tuh tipu-tipu ya kalau orang bilang ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang secara pribadi, kalau tadi kan secara agama ya, kalau sekarang secara pribadi, Ko Ade sendiri setuju nggak dengan proteksi itu? Wah, sangat setuju sekali. Sangat setuju ya. Kenapa Ko Ade? Setuju. Ada punya pengalaman atau gimana Ko Ade? Ya, kita kan nggak tahu ke depan itu. Ya, kita memang benar mengandalkan Tuhan. Tuhan juga kan memberikan pencobaan, nggak melebihin kekuatan. Tapi yang namanya badai itu harus selalu ada. Ya, di setiap manusia itu pasti ada badai. Nah, perlunya menurut kami protek ini, Bang, artinya kita menyiapkan diri ya sebelum itu kejadian terjadi. Selain kita berdoa minta kepada Tuhan. Amin. Ya. Berarti ada persiapan ya Ko Ade ya. Amin. Betul ya. Benar. Sama seperti kita kerja ya. Kita kan uang itu pasti ditabung, nggak mungkin kita habisin ya kan. Ya, betul. Anggap gaji kita 10 juta, income 10 juta, terus pengeluaran 10 juta kan nggak mungkin. Iya, Betul nggak? Untuk biaya hidup sekian dan sudah pasti ada ditabung. pasti. Betul ya, berarti proteksi itu seperti itu ya. Ya, Ada yang kita sisihkan, kan ditabung itu juga kita sisihkan. Iya. Ya memang harus nih kita tabung. Ya bukannya dari sisa-sisa, tapi memang harus kita siapkan gitu ya. Berarti proteksi juga demikian ya Ko Ade ya. Betul. Setuju ya. Ko Ade pernah ada pengalaman di keluarga yang pernah yang tadi Ko Ade bilang kan persiapan. Ya. Berarti penyakit itu datangnya kan secara tiba-tiba, betul ya Ko Ade ya. Nah, tidak terduga. Ya. Yang hari ini panas atau Ya. hujan kita nggak ada yang tahu. Betul ya. Nah, kalau dari Ko Ade ada nggak sih apa yang di keluarga yang tiba-tiba begitu? Ini menurut pengalaman Ko Ade, apakah teman apa bagaimana? Ada teman. Ya. Oh teman, gimana Ko Ade? Boleh di share sedikit Ko Ade? Ya, teman itu ya kita nggak tahu kan umur manusia. Ya. Tapi ya sekarang kita bisa ngobrol, besok sudah tidak bisa ngobrol lagi ya. Ya itulah yang namanya badai datang kapan aja. Ya itu mungkin kena banyak yang teman seusia kami itu banyak kena serangan jantung atau serangan tumor otak atau apapun. Nah, seperti itu kita nggak tahu. Tapi dengan adanya yang protek ini, ya kita lebih waspada lah. Lebih waspada dan lebih safety, aman. Safety Ya. Betul. Selain kita mengandalkan Tuhan. Iya.
Tuhan mah penting ya. Ya. Agama apapun pasti nggak mungkin bilang kita nggak boleh mengandalkan Tuhan gitu kan, nggak mungkin ya. Semua agama pasti mengandalkan Amin. Tuhan ya. Yang Buddha ya ke Siddhartha, yang Kristen ke Yesus gitu ya, yang Islam ke Allah begitu kan. Itu semua sudah pastilah ya, agama apapun ya. Kita tidak berbicara ke agama spesifik satu atau yang lain ya. Oh gitu. Sorry, Ko Ade. Ini Ko Ade umur berapa ya? Tadi kan Ko Ade sebut temennya tuh ada yang tiba-tiba serangan jantung, ada yang tiba-tiba tumor otak. Itu umurnya kira-kira berapa Ko Ade? Itu kalau kebetulan Pak Ade ini kan lahir di tahun 66. Jadi Waduh, berarti umurnya masih 17 ya. amin. 17 jalan 30 tahun. Jadi ya teman-teman Pak Ade itu masih usianya muda sebenarnya, di bawah Pak Ade semua. Ya. Ada yang lahir tahun 80, ada yang tahun 70. Saya beruntung hidup oleh kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau saya boleh sampai saat ini bertemu dengan orang-orang yang hebat ini ya, apalagi dengan ketemu dengan Bro Wilson ini yang selalu optimis, sukses dan pasti sukses ya, karena orang yang optimis sukses kalau kita bergaul maka itulah yang membentuk pikiran dan membuat kita itu jadi ikut optimis sukses. Yes. Amin ya bro. Amin. Ya. Itu aja bro. Oke. Berarti umurnya masih, kalau tahun 80 kita anggap ini masih muda juga, baru 40-an ya. Iya. Baru 40-an udah kena tadi apa, serangan jantung, tumor otak. Wow, karena begini, saya kalau ketemu klien tuh suka bilang, enggak lah, saya masih sehat, Koko masih sehat, Cici masih sehat, atau Om masih sehat. Saya tanya umurnya udah berapa, umur udah ada yang 40-an, ada yang 50 gitu, ada 60 ya kan. Dia bilang masih sehat kan. Ntar aja, karena sakit tuh biasa di tua tuh, kalau udah usia pensiun bilangnya begitu. Berarti di umur 70 gitu kan. Berarti nggak jamin juga ya sakit jamin itu juga. di umur 60 ke atas atau 70 ke atas nggak jamin ya. Karena syarat untuk mati itu nggak harus muda atau nggak harus tua. Oh, Ya kan? iya. Iya kan? Jadi nggak ada persyaratan untuk mati. Oh, gua harus mati tua atau mati muda, nggak bisa. Karena yang misteri ini adalah punya Tuhan semua. Tapi dengan misteri ini kita harus waspada. Alkitab juga mengatakan berjaga-jagalah. Ya kan? Kalau orang dunia bilang waspadalah. Ya, dulu kata-kata yang itu tuh di situ. Kalau Jangan sebelah. kalau udah jam 1 ya itu kalimat pamungkas tuh. Ya, itu. Waspadalah. Begini ya udah tahu lah itu. Ya. Itu berarti udah zaman yang itu udah tahu lah. Kalau yang sekarang kayaknya nggak tahu lagi nih kok ada kayaknya ya. Udah nggak ada itu. Ya kan? Tapi yang relevan adalah berjaga-jagalah. Ini yang penting. Ya. Betul. Termasuk di ketemu Bro Wilson ini yang membuat protek ini, menawarkan sebuah protek, saya setuju karena ini adalah kebenaran firman Tuhan juga. Cuman diaplikasikan lewat sekuler. Ya. Karena berarti kan di agama itu ya halal berarti ya, menurut ini kepercayaannya Ko Ade ya. Betul. Ko Ade ini seorang evangelis ya, dia beragama Kristen ya. Ntar kita juga undang lagi nih Ko Ade di YouTube saya. Siap. Yang agama-agama lain Siap. juga gitu ya. Karena kan ada yang bilang ini halal gak sih, ya kan? Terus ada yang nanya ini money game atau apa sih? Jelas ini kita bukan money game karena kita dibawa dari pengawasan OJK dan MUI ya, karena kita juga ada yang syariahnya produknya. Gitu. Tapi produknya apa ya silakan DM ya, silakan WA saya juga cantumkan nomor saya kan, ada IG juga. Ya nanti kita ya, cantumin juga nih IG-nya Ko Ade. Ko Ade ada IG-nya gak nih? Saya kan udah lama nggak buka IG, tapi masih aktif, masih ada. Oh gitu. Ya ntar kita coba ya, kalau misalnya ini kita cantumin, mau yang tanya-tanya ke Ko Ade juga boleh dong ya. Boleh. Nggak bayar kan ya, free ya, ngebayar aja ya. Semuanya itu untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau kita istilahnya dipercayakan Tuhan untuk bisa berbisnis atau untuk bisa pelayanan atau yang melayani atau untuk bisa bekerja,
Kolose 3:23 itu. Jangan untuk berpikiran untuk manusia. Ketika Anda mengandalkan manusia, maka ketika manusia itu mengecewakan, maka Anda juga akan kecewa. Bahkan mungkin bisa putus hubungan. Ya. Karena kekecewaan itu ya. Tapi kalau kita yang melihat Tuhan, maka kasih Tuhan itu mengalir. Walaupun kita dikecewakan, tetap ada kasih dan kita masih berhubungan. Ya, gitu aja. Nah, saya tadi nih agak gimana ya tentang kasih nih tadi. Nah, kalimat kasih, ya kan Pak Ade bilang ada kasih. Nah, ini hubungannya sama proteksi ini apa gitu loh. Nah, ya kan tadi Pak Ade bilang ada kasih, ya kan berarti di agamanya Pak Ade ini lebih ditekankan kasih. Nah, ini hubungannya kasih itu dengan proteksi itu apa gitu loh. Nah, hubungan kasih dengan protek itu kalau kita menjalani dengan kasih atau cinta atau dianggap satu paket cinta kasih, maka hal itu akan melahirkan sebuah kenyataan yang artinya bukan hanya memberkati diri kita sendiri, bahkan kita akan menjadi dampak dan berkat untuk orang lain. Wow. Amin, bro. Amin. Memang kalau kita ngundang evangelis ngomongnya ini agak-agak begini nih. Tapi ya betul ya. Seperti saya ya ambil contoh ya. Kalau waktu itu istri saya belum saya proteksi, ya kan. Pada saat istri saya tiba-tiba tuh subuh dia ngeringkuk ya kalimatnya ya. Ternyata dia sakit perut, kram perut pas dibawa ke rumah sakit IGD ternyata harus dirawat tuh. Harus dirawat selama kurang lebih 5 hari, ya kan. Dia infeksi usus ya. Emang proteksi inilah yang membantu saya gitu. Kenapa membantu? Karena pada saat itu saya lagi bayar cicilan DP rumah ya. Ya kita tahu sendiri lah rumah sekarang kan harganya udah berapa, ya kan. Udah gitu dari develop juga sekarang kan ada dikasih penawaran mau cicilan DP, mau langsung DP-nya cash, ya kan, kita transfer. Tapi melihat keuangan kita cicilan DP, ya kan. Pada saat itu rumah sakit waktu itu bilnya adalah 20 juta pada saat itu ya, belum termasuk rawat jalannya, ya kan. Nah itu karena saya proteksi, istri saya full dibayarin ya. Puji Tuhan pada saat rawat jalan lagi, karena kan habis itu kan seminggu kita harus balik lagi ya, kalau ada yang ke dokter ya kontrol, habis 2 juta ya full lagi dibayarin ya. Jadi saya ya benar tadi kata Ko Ade, kita harus berjaga-jaga, ya kan. Sakit itu datangnya kita nggak tahu ya. Istri saya kemarinnya masih ceria-ceria, bahkan masih makan nasi padang tuh ya. Bukan artinya jelek ya, bukan. Memang dia masih fun gitu ya. Tapi tiba-tiba subuh ya, besok paginya subuh dia kram perut, saya bawa ke IGD, ternyata harus disuruh rawat. Kan ngambil cek darah apa segala, katanya di sini ususnya ada bermasalah ya. Pas sorenya baru ketemu dokter, ternyata infeksi pencernaan, katanya begitu ya. Benar sih kata Ko Ade, kita harus berjaga-jaga ya. Apalagi Ko Ade bilang di kitab sucinya itu ada, kita harus berjaga-jaga gitu ya. Kita nggak tahu hari ini kita pakai kacamata biar makin ganteng juga ya. Amin. Tapi memang panas guys di sini. Kita lagi muter-muter di salah satu perumahan di Tangerang ya. Di sini emang lagi panas banget. Ini lagi panas banget. Jadi bukannya buat gaya-gayaan juga nih. Emang silau panas gitu ya. Oke, terakhir Ko Ade ya. Dari Ko Ade nih ya kan, ada gak sih yang mau disampaikan kepada yang nonton nih, yang masih kemarin nanya ini halal atau haram gitu kan, terus ini mandi jam atau bagaimana, ada gak pesannya Ko Ade? Pesan saya itu cuma satu ya, selama kita diberi kesempatan itu nggak datangnya 2 kali ya. Jadi pergunakanlah kesempatan itu semaksimal mungkin, karena kesempatan itu cuma datangnya 1 kali, dan itu kalaupun ada itu
itu lama sekali. Nah, jadi bukan masalah kesempatan sebenarnya, intinya masalah kemauan. Ya, kalaupun diberi kesempatan banyak, tapi kalau nggak ada kemauan, nah ini kita juga sulit untuk menjelaskan. Orang nggak ada kemauan, semangat nggak ada. Padahal balik lagi ke Bible, rohmu harus menyala-nyala kata Tuhan, ya kan? Bukan menyala-nyala dalam arti ya boleh di dalam spiritual, tapi Tuhan juga pakai manusia di bidang bisnis, usaha, pekerjaan, ya sekolah ya, kalau yang sekolah, kalau yang kuliah harus tetap menyala-nyala, eksis, ya, optimis, ya. Kalau pengen jadi sukses ya harus lewatin proses. Betul. Amin bro. Amin. Nah itulah tip dari saya. Itu ya. Thank you. Untuk yang mau bergabung dengan kami, ya sekalian promosi nih, karena tadi udah dibilang kan, untuk bagi yang pengusaha, bagi yang ini ya, kalau yang mau bergabung dengan kami ya untuk menjalankan bisnis ini, ya bisnisnya pasti halal, ya bisnisnya juga di bawah pengawasan OJK, jadi pasti resmi di bawah pemerintahan Indonesia, ya. Yuk silakan, bisa DM saya, bisa WA, Amin. ya akan ada bonusnya, ya ada reward. Wah, belum join aja udah ada reward nih ya Pak Ade. Apalagi kalau udah join nih, ya kan, ya ada rewardnya, ya ada bonusnya, ya akan free coaching one on one ya dengan saya, dan ada bonus traveling. Ya bener ya Pak Ade ya. Yes. Wah, berarti halal ya, bonus traveling juga halal ya. Halal. Nah, setiap perusahaan kayaknya kalau memang memenuhi target bisa jalan-jalan, bisa dikasih bonus berupa uang gitu ya. Betul. Bisa ya. Setuju. Nah, yuk silakan bisa bergabung dengan kami ya. Kalau yang mau nanya-nanya proteksi lebih jauh lagi, silakan DM saya, silakan WA saya. Oke, see you next time. Ya, thank you Pak Ade waktunya. Bro Wilson. Ya, salam sehat luar biasa. Dahsyat. Dahsyat.